dulu kan waktu sebelum ada PSN ini kan sejahtera ya hidup sebagai seorang nelayan ya? Iya, yang jelas saya ini kan dibesarkan dari hasil perikanan dan pertanian oleh orang tua saya dulu, gitu kan, sehingga alhamdulillah saya bisa jadi sebesar ini, gitu kan. Nah kemudian karena bapak saya juga nelayan petani, saya mewarisi pekerjaan itu. Nah memang sebenarnya Pak Abraham, saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh mah dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten, yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Ya. Jadi dari PIK 1 Kang Holid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun, sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini buat saya bertanya-tanya, kok uang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar. Tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu mah. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Karena itu membutuhkan biaya besar ya? Iya, ya? Bahkan... Jangan dulu Kang Holid, itu pagar lautnya panjang nggak? Itu sepanjang hampir 30 km lebih. Wong dari Karangserang sampai ke Kerunjo. Jadi nggak mungkin rakyat yang... Nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk, segala macam. Ini kan persoalan. Nah, sampai akhirnya Pak Abraham saya mikir, loh saya ini jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya ya, itu nggak normal Pak Abraham. Nggak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran yang kecil. Itu kan nggak normal. Yang normal itu lingkaran yang kecil harus dimasukkan ke lingkaran yang besar. Makanya muat. Kalau ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelen oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal maksudnya. Kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara? Ya anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah, lingkaran kecil adalah korporasi. Nah, saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah, makanya saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut Kang Holid, bahwa setelah adanya status PSN di PIK 2 ini, maka itu seolah-olah korporasi yang mengatur hidupnya Kang Holid. Jelas. Bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit gitu kan. Kang Holid. Berarti sejak adanya PSN PIK yang dikelola oleh korporasi, rakyat di sekitaran Banten itu jadi menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petung si Ji, kata saya harus berhadapan dengan preman,
Harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Oh, berarti sekarang keadaan di sana sudah tidak aman ya, Kang? Tidak aman. Karena ada preman? Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan, ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu, kalau bahasa dulu apa tadi, divide Ad impera. et impera. Divide ad impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Oke. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial, mengotak-ngotak. Ini orang mana? Nggak boleh ke sini karena ini urusan orang ini, sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit gitu. Oh, begitu. Baik, modelnya gitu penjajah tuh. Oke. Nah, maksudnya kembali lagi ke persoalan saya. Nggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan, karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat, Pak Abraham, miskin terus, nggak bakalan sukses. Jadi berarti dengan adanya PSN yang dilakukan oleh korporasi besar, oligarki, 9 naga, Kang Khalid sama Kang Heri tambah miskin ya dengan penduduk di sana. Miskin. Bukan justru sebaliknya kan? Kan ada orang yang bilang katanya sudah sejahtera, enggak ya? Enggak mungkin, Pak Heri ya. Iya, enggak mungkin. Enggak, mustahil seperti enggak ada siang, enggak ada malam. Mustahilnya. Mustahil ya. Karena pikiran mereka hanya untung rugi. Oke. Jadi PSN ini dia cuma berpikir tentang dia untung. Untung rugi pikirannya lah. Kalau saya yang sebagai yang dikelola, dia yang mengelola, ya otomatis ya kita kalah terus. Oh, jadi berarti tanah orang ini dipaksa dibeli dengan harga murah kalau untung rugi? Ya, gitu kira-kira nih, ya, okay. Saya pengen, menurut pemirsa, ini namanya pemaksaan atau penyerobotan atau apa ya, saya akan cerita nih. Si A punya tanah, gitu kan, nggak mau jual, tiba-tiba diuruk. Nah, setelah diuruk, disamperin, dikasih DP. Nggak diterima, tanah udah diuruk. Iya kan? Diterima, nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan, kasih nggak? Oh, diintimidasi. Model kan begitu, cuman nggak begitu doang. Cara doang yang berbeda. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng. Butuh sirkulasi air. Lah, tempat sirkulasinya diuruk sungainya. Lah, otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah, kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi, mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang, dah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Terus dibeli murah itu ya? Dibeli murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 ya. Kalau sampai ke tangan yang punya itu 50.000 nggak atau sudah terpotong-potong? Kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000, gitu kan, sama Pak Heri, yang beli Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan entarlah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan sayanya tidak 50.000 per meter, 30.000. Jadi sampai ke tangannya Kang Khalid tinggal 30.000, itu juga dipotong lagi 2.000. Berarti menderita dong ya rakyat di sana? Lah ya itu kan bukan penjajahan, udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu, saya nggak mau dijajah. Terakhir nih saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu. Lah harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh?
Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Gitu. Jadi menurut Kang Khalid seharusnya negara ini hadir memberi kesejahteraan dan melindungi rakyat di Banten termasuk Kang Khalid, tapi ini sebaliknya. Sebaliknya. Harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan. Mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mau diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Kalaupun ada menyerap tenaga kerja, itu cuma lapangan kerja yang ada di level bawah ya? Lah ya paling ke tukang parkir, security, paling itu juga, iya. Cleaning service. Paling banter cleaning service. Oke. Nah kita hitung, tambak, laut, gitu kan. Oke, penghasilannya. Padi gitu. Di situ, kalau masalahnya ngomong padi nih, yang ngomong sawah. Oke. Di situ ada tukang ngegebot. Di situ ada kuli ngoyos. Dan bukan satu orang. Oke. Sesawah itu kalau 1 hektar tuh bisa 50 orang, 20 orang. Oke. Ada tukang ngelektor, ada pedagang pupuk, ada kuli angkut padi. Oke. Ini kan mata rantainya banyak. Terus ada penggilingan padi, di penggilingan padi ada jual beras. Di dalam gilingan padi ada dedak, dedaknya buat makan ternaknya dijual lagi. Yuk kita hitung ini mah ya. Oke. Itu sampai tingkatannya petani tambak ada kuli jaring ikan panen. Iya kan? Habis panen ada kuli ngangkut ikan bandeng dari empang ke darat. Ada tukang es. Itu hilang semua ya? Iya nanti hilang kalau durugin terus. Di situ ada pedagang pakan ikan, di situ ada pedagang bibit bandeng, di situ ada pedagang ikan dibuat kerupuk, cilok, bontot, empek-empek dan lainnya. Jadi itu hilang semua dengan adanya PSN ini ya? Karena ruangnya, sumbernya diambil, diuruk. Oke, jadi kita hitung aja. Jadi bukan menciptakan tenaga kerja, tapi justru memiskinkan ya, menghilangkan. Bohong kalau hitung-hitungan analisa. Misalnya proyek itu menguntungkan, misalnya kan gini, saya mikirnya, PSN itu kalau nggak salah namanya proyek strategis nasional, iya kan? Anggaplah mau dibangun misalnya wisata, atau jembatan, atau tol, atau apalah namanya. Yang namanya nasional itu ya harus umum. Kepentingan semua orang. Semua orang umum. Tol misalnya, itu bukan nasional. Ngomong misalnya apa namanya? Kalau waduk itu boleh lah ya, waduk kepentingan. Pokoknya yang gratis itu nasional. Kalau masih masuknya bayar, ada orang nggak punya duit nggak bisa masuk, bukan nasional. Itu mah perusahaan. Itu perusahaan yang aku harga 1.500 jadi 2.000, 5.000. Jadi berarti keberadaan PSN di PIK 2 ini korporasi mencari keuntungan ya? Udah mencari keuntungan. Dan memiskinkan rakyat di sana? Udah, penyembah berhala aja. Udah. Kang Heri nih, ya. Apa yang terjadi Kang Heri? Sebelum dan sesudah ini, apa yang Kang Heri rasakan, keluarga rasakan? Sebetulnya begini ya, untuk masyarakat pesisir Banten, seperti tadi Kang Khalid bilang bahwa bukan kali ini saja kita berhadapan dengan PIK ini. Gitu Oke, kan. Sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi mulai dari PIK 1 ya? Itu mulai dari PIK 1 dan pembuatan pulau-pulau palsu. Karena bahan materialnya itu diambil dari wilayah kami di pesisir utara. Nah itu dikeruk, nah dampaknya sampai hari ini, itu dampaknya masih terasa. Ratusan hektar, bahkan ribuan hektar, tambak itu hilang akibat abrasi. Ya kan, terumbu karang rusak, dan juga akhirnya laut kami di pesisir utara Banten itu keruh. Karena ketika penambangan pasir laut, kantong-kantong lumpur yang ada di dalam itu pecah. Artinya deritanya sudah dirasakan. Tahun 2016 kita selesai dengan gugatan. Kita menang. Akhirnya pulau-pulau palsu itu tidak dilanjutkan. Tangerang juga pada waktu itu dia ingin membangun 3 pulau. Kita juga protes pada waktu itu, setelah dikaji dia tidak memiliki dokumen KLHS, gagal juga gitu kan. Nah,
setelah kita tenang, artinya saya berbudaya rumput laut, teman-teman ya menikmati gitu kan, atas kemenangan-kemenangan kecil kita gitu kan. Lah ini tiba-tiba, ini ada gelombang baru. Awalnya, kita itu tahunya dari calo-calo tanah yang berkeliaran di Kabupaten Serang. Jadi didahului dengan calo-calo. Calo-calo tanah dulu, dia menyebarkan rilis blok-blok mana yang akan dibebaskan, sampai dari mulai pesisir sampai ke pesawahan, bahkan kan. Isunya ini PIK 8, PIK 9, PIK 10 untuk Kabupaten Serang. Saya mencoba untuk ngobrol sama Kades gitu kan, cari informasi bahwa Kades-Kades sudah diundang ke sana ke PIK gitu kan. Nah, saya berpikir strategis apa sehingga kemudian ini akan menggusur ruang hidup, ruang penghidupan masyarakat gitu kan, dan akan menggusur dan mengusir warganya gitu kan. Kita cari informasi karena pada waktu itu tidak jelas batas-batas PSN PIK ini atau PIK yang di PSN ini itu tidak jelas batasannya di mana. Tetapi semua mengatakan ini PSN PIK, PSN semuanya gitu kan, sehingga jadi seolah-olah PSN ini adalah stempel yang kemudian ini menjadi apa ya, kayak alat untuk menggusur. Secara hukum dia seperti kebal hukum, gitu kan? Bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja, sampai kemudian ini proyek negara. Kamu mau tidak mau, ini harus dijual kan gitu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk mencari informasi karena yang sudah terjadi itu di Kabupaten Tangerang. Kalau saya kan di Kabupaten Serang. Ya kan? Kita mencari informasi ke Kabupaten Tangerang. Nah, kami menemukan ada pagar-pagar. Pagar laut ini. Pagar laut tuh, gitu kan? Kalau Kang Holid sih karena dia pakai perahu gitu, nelayan perahu. Kalau saya kan budidaya rumput laut, gitu kan? Kita tanya ke nelayan, ini pagar-pagar apa kan kayak gitu kan? Siapa yang pasang? Siapa yang pasang gitu kan? Nah, setelah itu kita tanya ke yang ini katanya untuk Agung Sidayu. Ya kan, sama ininya pekerjaannya itu untuk Agung Sidayu katanya untuk proyek PIK. Nah, akhirnya kita audiensi lah sekitar awal November apa Oktober lah kita audiensi ke Agung Sidayu. Bukan. Ke pemilik ininya dulu dong, artinya ruang hidupnya dong ke DKP, DKP provinsi. Karena kan laut dan pesisir itu wilayah dia. Kita mencari informasi ke DKP provinsi. Lah, ini untuk apa kan kayak gitu kan? Lah DKP provinsi bilang, itu ilegal itu, gitu kan? Kenapa nggak ditindak, gitu kan? Nah DKP bilang kita tidak punya wewenang untuk menindak, gitu kan? Kita wewenang kita cuma melaporkan, melaporkan ke atas. Tentu saja kalau nggak PSDKP, gitu kan? Ke atasnya kan KKP lah, gitu kan? Nah, terus kemudian tidak hanya berhenti di situ, lah ternyata ada masalah juga di pembebasan lahannya, gitu tuh. Nah, di pembebasan lahannya itu ternyata di situ ada sungai-sungai yang diuruk. Bahasa ini sungai akses publik, gitu kan? Itu diuruk ya? Itu diuruk untuk akses jalan. Ada kemudian tanah bengkok milik desa Kerunju itu juga diuruk. Nah, tidak tahu ini apakah dijual atau kayak gimana, kita juga nggak tahu kan, gitu kan? Tapi yang jelas, satu, ketika sungai ini diuruk, maka dia tidak bisa mengairi tambak, karena itu sirkulasi air tambak, kan kayak begitu kan. Sampai ada kemudian yang sudah dikasih bibit, mati bibitnya, karena salintasnya tinggi, tidak ada sirkulasinya, gitu kan. Terus kemudian pertanian juga tidak bisa diairi. Karena irigasinya mampet. Lah mereka teriak gitu kan, ke lurah tidak ada solusi, jadi tidak berdaya, gitu kan. Itu kondisinya. Belum lagi, sepanjang pembuatan akses jalan ini, itu ada kasus di mana padinya sudah mulai tumbuh, diuruk, Pak. Padahal sudah mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh. Nah, itu tidak pernah ada konfirmasi sama pemiliknya. Jadi biar siapa nih pemiliknya, kalau teriak berarti itu pemiliknya. Dibawalah kemudian ke PIK. Nangis, dibawa ke PIK, lapor ke lurah, dibawa ke PIK. Di PIK dikasih makan, dikasihlah DP 30 juta. Yang sampai hari ini itu belum selesai pembayarannya. Tapi lahannya sudah diuruk. Lah, ketika ditanya lu, kenapa artinya diterima? Lah mau gimana? Orang sudah diuruk, kan kayak gitu kan. Sampai ada bahasa bahwa nanti kalau misalnya nggak mau, nanti pihak
pengadilan atau kejaksaan nanti yang bayar, katanya gitu. Ya, duitnya dititipkan di pengadilan. Duitnya dititipkan di pengadilan. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah mencuat gitu kan isu ini, barulah kemudian batas-batasnya muncul. Ternyata PIK yang kemudian dijadikan PSN itu hanya 1.754 atau 55 hektar. 55. Di mana 1.500-nya itu dia pakai hutan lindung. 254 atau 255-nya dia pakai tanah masyarakat. Nah, ini yang bermasalah nih. Gitu kan. Nah, ternyata atas nama stempel PSN ini, dia merambah kemana-mana, gitu kan? Seolah-olah ini semua stempel sakti. Ya. Terjadi kemudian di Kohot, di Kosambi, di Kemeri, Pagedangan Ilir, Keronjo, semua bermasalah. Pembayarannya, model pembayarannya, itu hanya DP-DP. Yang sampai hari ini banyak yang belum selesai pembayarannya. Karena model pembahasan lewat layar-layar kayak gitu, Pak. Anunya. Tidak langsung ya? Tidak langsung. Jadi, ada calo-calonya? Calo-calo tanah dulu, kan kayak gitu kan. Calo-calo tanah, kemudian perantaranya lagi ke PT, ada PT Kuku, ada PT Mutiara. Macam-macam dia buat ya? Macam-macam dia buat ininya sebagai layar-layarnya. Cangkang-cangkangnya. Oke. Setelah ini dicuci bersih gitu kan, kalau ngomong money laundry, apa namanya? Laundry kayak begitu kan. Baru ditransaksikan nih. Kepik itu kan. Benar. Cuma sampai hari ini yang baik yang sudah diurus maupun yang belum itu belum selesai permasalahan itu. Dan negara itu tidak pernah hadir di situ, ya kan? Semua takut loh mau melaporkan kemana kan kayak gitu kan? Ke aparat yang berwajib juga tidak pernah ada solusi kan kayak gitu kan, sampai ada kemudian yang adiknya itu menjabat jaksa lah di Tangerang. Harusnya kan kuat lah ada orang yang punya jabatan kan. Takut juga. Ancamannya apa? Mutasi. Kalau misalnya sampai ini, jadi akhirnya ya sudah dijual saja. Jadi berarti warga di wilayah itu sudah ketakutan semua ya? Ketakutan untuk wilayah Tangerang. Nah, baru kemudian setelah ini viral, bibit-bibit perlawanan itu mulai muncul. Kan kayak gitu kan. Persoalan-persoalan di lapangan itu mulai mengemuka semuanya kan, termasuk kemudian di pagar laut kan. Nah, di pagar laut itu kayak begini. Pagar laut itu kalau kita melihat sebarannya, benar tuh. Itu mengikuti sebaran PSN PIK dari mulai Muara sana sampai kemudian ke desa Muncung. Sebarannya ke situ tuh. Jadi pagarnya itu dibangun untuk sebaran wilayah PSN. Nah, kalau kita lihat itu di situ modelnya kan kayak gitu. Kita lihat modelnya seperti apa? Kotak-kotak ternyata. Jadi kalau istilah pagar itu tidak tepat. Tapi itu coupling. Coupling. Coupling laut dengan bambu. Iya. Gitu kan? Benar. Jadi di batas paling akhirnya itu dikasih paranet gitu kan. Kalau kemudian di atasnya dikasih karung yang diisi tanah gitu kan. Sehingga kalau misalnya difoto dari atas, ini seolah-olah coupling tambak. Benar. Paham. Nah, seolah-olah coupling tambak. Tujuannya apa? Nah, dari dulu PIK ini paling akhir reklamasi. Ya kan? Dari mulai bikin pulau palsu, PIK 1 semuanya reklamasi. Ya kan kayak gitu. Saya menduga ini juga akan direklamasi. Ya kan? Indikasinya apa? Ternyata di dalam coupling-coupling itu BPN Tangerang sudah mengeluarkan 300 SHE baru di laut. Di laut ya? Di laut. Dan itu kan nggak boleh. Harusnya kayak begitu. Bahkan kemarin ada info setelah Ombudsman sidak. Kemarin Ombudsman sudah ke sana kan? Ombudsman ke sana. Ada yang ngasih. Ternyata di desa Kohot, di lautnya itu terbit HGB. Iya. Iya kan? Nah, cuma kita mau kejar itu, HGB-nya atas nama siapa nih? Atau pasti kalau HGB badan usaha dong nantinya. Gitu kan, yang mengeluarkan. Nah, ini juga ngeri juga kan kayak begitu kan. Nah, jadi di situ memang akan ditransaksikan, ya kan? Akan jadi laut, kemudian girig-girignya dikumpulin. Karena di kalangan calo tanah itu laku surat-surat yang tidak ada lahannya, yang sudah habis, kena abrasi, itu laku. 8.000 per meter. Semaunya. Kalau yang beredar itu 8.000. Nah, ternyata tujuannya adalah itu, gitu kan? Dia akan mengkapling-kapling seolah ini tambaknya masih ada gitu kan, ditransaksikan, lalu kemudian ini akan direklamasi. Kenapa modelnya seperti itu? Nah, ini adalah cara reklamasi yang paling murah dan cepat.
Karena apa? Dia tidak mereklamasi laut, tetapi menguruk tambak. Kalau dia ansih mereklamasi laut, izinnya akan berlibat. Harus ada KLHS, ya kan, kajian hukum lingkungan hidup strategisnya gitu kan, AMDAL-nya kan gitu kan. Sangat ribet, sampai dulu saja Kabupaten Tangerang gagal untuk membuat 3 pulau palsu di Tangerang karena tidak punya dokumen KLHS. Nah, seperti itu apa kejadiannya gitu. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya sekarang negara kebingungan mencari, saya pikir pura-pura. Pura-pura lah. Bohong. DKP itu dia melakukan sidak itu tidak cuma sekali di DKP provinsi. Dari mulai 7 kilo disidak, ya kan. Lalu kemudian setelah disidak itu tahu tidak ada izinnya, ya kan, berhenti sebentar, jalan lagi, gitu kan. Sampai 30 kilo. Gak mungkin lah, gitu kan. Dan tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa itu PIK yang melakukan, gitu kan. Tidak ada aparat yang berani menyatakan itu? Tidak ada. Padahal di situ ada yang namanya TNI AL, ada Polair, ya kan, ada PSDKP, ada kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut, ada semua di situ. Diam membisu semua. Diam semua, bahkan ya seolah-olah ini misteri, kan gak masuk akal. Ini terjadi di dalam, maksudnya dekat dengan Jakarta loh. Iya kan, dengan pusat pemerintahan loh, dekat gitu tuh. Bagaimana yang ada di perbatasan-perbatasan sana, pelanggaran-pelanggarannya? Seperti di Rempang. Ya di Rempang atau pokoknya yang jauh dari inilah gitu kan. Bagaimana? Ini aja dekat tidak Jakarta. Tahu, apalagi yang di luar sana. Berarti kan mereka nggak kerja, ya kan? Pajak kita yang kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki kita biayai, gitu kan? Artinya kan juga cuma-cuma, artinya apa ya? Miris kita melihatnya. Nah, maksudnya gini, Pak Heri. Kalau posisinya seperti itu, saya tanya sama Pak Heri, kita ini sedang diurus negara apa bukan? Kalau posisinya apa yang diceritakan oleh Pak Heri? Menurut Kang Holik gimana tuh? Lah kalau saya mah bukan sedang diurus oleh negara, saya ini enggak merasa saya mah. Diurus oleh korporasi. Korporasi yang ngurus. Iya betul. Gitu. Artinya kalau menurut pendapat Kang Heri, ya kalau modelnya seperti itu kan seolah-olah negara ini tidak berdaya. Tidak hadir ya? Tidak hadir, tidak berdaya. Diintervensi oleh korporasi. Diintervensi. Kalau istilahnya kan kejahatan korporasi ini kan di sini kan. Kalau istilah ini state corporation gitu kan. Iya kan? Ya modelnya seperti ini. Kemudian aparat-aparat negara ini hanya jadi komprador saja gitu. Jadi alat ya. Jadi alat-alat saja. Kalau misal kasarnya ya jadi anjing-anjing penjaga saja. Jadi jongos ya. Jadi jongos-jongos saja. Siapa yang mengatur? Ya mengatur korporasi-korporasi ini. Undang-undang segala macam. Nah, sebetulnya peluang ini keluar ketika pemilu. Peluang terbuka di situ tuh. Korporasi kemudian nyumbang, oh saya dukung lo nanti ya, lo nanti gue jadiin lo jadi entah DPR, entah bupati, entah presiden. Tetapi setelah jadi kompensasinya apa? Saya minta undang-undang ini dirubah. Saya minta konsensi ini. Saya minta ini. Tata ruang dirubah. Tata ruang dirubah. Sehingga apa? Dia hanya sebagai operator. Iya kan? Yang sebagai tangan-tangan tak terlihatnya ini sebetulnya yang bahaya, gitu kan? Korporasi-korporasi tadi, yang namanya korporasi itu tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil, tidak akan berpihak kepada petani, tidak akan berpihak kepada nelayan. Karena apa? Bener. Ideologi korporasi adalah laba, untung, untung rugi. Itu ideologinya untung, ya kan? Lalu kemudian apakah akan berpihak kepada? Nggak mungkin. Sedangkan kita ada negara nih. Kita punya kedaulatan, ya kan, yang bisa mengontrol korporasi, yang harusnya mengontrol korporasi ini agar bertindak sesuai dengan koridornya, kan kayak begitu kan. Nah, hari ini kita melihat bahwa negara tidak berdaya. Tidak hadir ya? Tidak hadir. Negara tidak hadir. Kang Heri, tahan di situ. Apakah menurut Kang Heri bahwa kejadian ini semakin menjadi-jadi di era pemerintahan Jokowi? Saya pikir ya. Kalau untuk kita objektif saja ya. Untuk pertama, dia ketika pertama menjadi, kita seolah-olah punya harapan. Punya harapan baru gitu kan. Ada pemimpin dari sipil yang nggak neko-neko, bersih, orang kampung, citranya dibangun seperti itu gitu kan. Tetapi periode kedua kita sudah mulai dengar kok kayak begini kan, kayak begitu kan. Utang makin menumpuk kan, kayak begitu kan. Pajak hari ini juga nambah naik kan, kayak itu, pengangguran
Luar biasa. Luar biasa kan kayak begitu Oke, kan. berarti kalau begitu rakyat yang terdampak dari proyek PSN PIK 2 ini semakin merasakan penderitaan ya pada saat ini? Oh, lah jelas itu. Betul. Jelas. Yang terdampak betul. Bahkan Pak Heri saya mah justru melihat dampak dari Jokowi ini, efeknya itu, daya rusaknya ya, 200 tahun ke depan. Daya rusaknya karena perusakannya dari sosial, lingkungan, bahkan agama. Oke. Kang Holid, ini kan menarik nih kalau kita lihat bahwa kan yang berdampak ini masyarakat lokal ya, yang ada di wilayah itu ya, atau Banten secara keseluruhan. Apakah menurut Kang Holid dan Kang Heri bahwa penduduk lokal dalam hal ini penduduk pribumi ini dengan adanya proyek PSN PIK 2 ini semakin miskin, semakin menderita dan semakin terintimidasi. Bukan sebaliknya seperti yang diberitakan bahwa enggak kok ternyata sejahtera, enggak begitu ya? Enggak, begini. Oke. Saya ini dibilang orang yang paling tidak berdaya. Oke. Apalagi mau ngurusin hal-hal kayak seperti ini. Mikirin makan sehari-hari aja Susah. saya udah kerepotan. Oke. Lah kita ngurusin ini, ngilangin waktu, tenaga, segala macam. Kalau bukan karena saking tertindasnya, saking susahnya sehingga saya bergerak. Kan udah saya bilang tadi, jika negara tidak hadir, saya akan pimpin Banten untuk melawan korporasi tersebut. Bukan melawan negara ya. Melawan korporasi. Melawan korporasi. Cuman kalau kemudian label PSN itu distempelkan ke korporasi, ya saya lawan. Nggak takut. Jadi berarti yang membuat sekarang rakyat semakin miskin dan menderita di wilayah Banten keseluruhan, ini karena keberadaan PSN PIK 2 ya? Iya. Ya, betul. Jadi ini karena kebijakan sebetulnya yang dipaksakan. Kalau misalnya, ini juga akhir-akhir baru kita tahu Pak ya. Ketika Aguan diwawancarai Tempo, baru terbuka tuh semua kan skemanya. Ya, baru tahu di situ. Ternyata ini ada kaitannya dengan ambisi Jokowi untuk membangun IKN, ya kan? Sehingga kemudian bahasa Aguan kan untuk menyelamatkan muka Pak Presiden kan kayak gitu kan. Maka dia kemudian karena minim investor ya kan dijual kemana-mana nggak laku sehingga nariklah kemudian 9 cacing ini ikut di situ gitu kan, ikut ke IKN, nyumbang. Nah kompensasinya ternyata ini loh. Nah sebetulnya itu bukan dari Aguan, ada dua kali. Pertama kita juga pas audiensi di DKP juga hal seperti itu muncul, tapi tidak spesifik mengatakan itu IKN. Jadi begini, ini ada perusahaan yang telah membantu negara, ya kan, membantu negara. Selayaknya negara juga harus memberikan kompensasi. Oh itu kata mereka ya? Itu DKP provinsi loh. Itu dia katakan begitu? Katakan. Namanya itu kan pada waktu itu ya PIK ini, gitu kan. Ini karena sudah bantu negara, lalu kemudian diberikanlah kemudian kompensasi. Stempel PSN itu, gitu kan. Baru kita kata, ya kita tahu bahwa ini terkait PIK lah pasti membantu negaranya. Lah belakangan baru di Tempo keluar kan, barulah terbuka. Oh ternyata ini hanya ambisi satu orang yang ingin membangun ambisinya untuk membangun IKN dengan cepat gitu kan, citra lah. Dia kan selalu citra yang di ini kan, nah mengorbankan rakyat Banten, ya kan. PIK ini kan perusahaan swasta, ya kan, perusahaan swasta. Lalu kenapa kemudian dikasih stempel PSN, ya kan? PSN itu proyek strategis nasional. Strategisnya apa? Untuk siapa? Strategisnya kan. Bahkan pikiran saya awal-awal itu strategis apa ini? Itu kan sampai kemudian Anda mungkin berpikir mungkin mau bangun waduk untuk persawahan itu kan harusnya begitu ya? Paling tidak kalau bangun waduk itu masih punya alibi lah. Ada masih bisa dibenarkan. Masih bisa dibenarkan karena untuk kepentingan publik. Persawahan, gitu kan, persawahan segala macam. Kalau misalnya tidak dibangun bisa jadi kekeringan. Masih bisa dibenarkan lah. Lah kalau ini satu untuk golf loh. Tempat hiburan. Tempat hiburan ya, karena di situ ada pariwisata, ya kan. Di situ ada lapangan golf. Terus kemudian F1, Formula 1 di situ kan. Nah itu semua apa buat rakyat kecil bisa? Golf itu hanya orang-orang kaya loh yang ini kan. Nggak mungkin. Jadi jangan dulu, berarti dengan keberadaan PSN PIK 2 ini justru terjadi diskriminasi yang tajam ya antara warga lokal dengan warga PIK yang punya kekayaan luar biasa ya?
Jadi berapa misalnya kelihatannya, dan warga lokal tidak bisa masuk ya, mengakses garisnya itu kelihatan. Kalau di atas itu tembok sebelah sini sangat mewah, tembok sebelah, ya itu sudah kelihatan gitu tuh. Jadi dia seolah-olah membuat wilayah sendiri yang eksklusif, ya kan, seolah-olah membuat eksklusif di mana masyarakat tidak bisa akses itu, gitu kan. Jadi wilayah eksklusif yang dibangun di PSN PIK 2 itu memisahkan warga lokal ya, warga lokal tidak bisa mengakses ya. Susah sekali buat masuk ke situ. Cuma warga-warga yang punya kekuatan ya, kekuatan finansial yang punya akses ke situ. Betul, bahkan kita lihat iklannya juga dengan bahasa Mandarin tuh, bahasa iklannya. Artinya apa? Ini dijualnya itu keluar buat orang-orang luar, buat orang sana kan. Kalau lihat iklannya kan pakai bahasa Mandarin itu kan. Dijual di negara-negara luar lah. Berarti kalau begitu boleh dikatakan bahwa PSN PIK 2 ini sebenarnya diperuntukkan bagi pendatang ya. Pendata non pribumi ya. Dan membuat warga pribumi lokal itu semakin miskin. Kira-kira begitu. Iya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa misalnya proyek PIK 2 yang di PSN kan ini banyak manfaat, itu kan nggak banyak bidarot, banyak menyerap tenaga kerja, keuntungan gitu. Saya pastikan mereka ini orang-orang yang saya bilang antek penjajah. Misalnya contoh gini, dia ada keuntungan di proses transaksinya, dan antek lurah, yakin dia orang-orang seperti itu. Ya, artinya ada keuntungan bagi mereka. Perutnya pribadi sendiri, nggak memikirkan sosial, hubungan muamalah seharusnya seperti apa. Begini, sampai tingkat mertuanya aja dimakan. Jangankan temen, sahabat, tetangga, mertuanya sendiri dimakan, kanibal kan berarti. Gara-gara PSN ini? Iya, maksudnya begini dimakannya. Dia ambil surat-surat tanahnya, diambil. Karena saya ini adalah lurah gitu kan, punya, saya ambil aja nanti saya jualin ya Bu, Pak. Sampai sekarang belum dibayarin, suratnya udah dibawa. Begitu prakteknya? Iya, bahkan karena ibal. Nah, kalau pasti orang yang model begini, kalau di publik ngomong, siapa bilang PIK 2 itu misalnya proyek yang PSN kan itu midarot, banyak manfaatnya, menyerap tenaga kerja, ini, kasih bansos. Kasih bansos ini, itu kan bohong, itu sesaat. Bullshit ya. Saat itu mah. Makanya kan nih Pak Abraham, saya mau tanya ya. Biar saya nggak bingung ya. Proyek strategis nasional, anggap ini proyek strategis nasional nih Pak Heri ya. Diserahkan ke swasta. Modalnya swasta. Kira-kira kalau kita boleh dibilang itu negara hukum, ini hukumnya gimana Pak Abraham? Karena ini nggak ada yang gratis, bukan nasional. Masuk bayar, segala bayar. Aqua yang 1.500 jadi 5.000, 10.000. Ada nggak jalan akses yang dibuatkan buat warga lokal di situ masuk ke PIK? Kalau saya mah belum lihat. Oh, nggak ada ya? Belum lihat saya mah. Oke, Kak Giri, apa yang Anda ingin tambahkan nih di persoalan PIK ini yang paling krusial selain pagar laut? Apa yang paling krusial? Nah, seperti gini, secara regulasi, ya kan, memang sudah ada stempel PSN-nya. Tetapi secara administratif aturan-aturan lain itu tidak diurus. Contoh misalnya, apakah dia berkesesuaian dengan RT RW, apakah dia punya RDTR, ya kan, kajian lingkungan hidupnya seperti apa, itu kan nggak diurus. Tetapi kegiatannya itu sudah berjalan. Jauh sebelumnya. Belakangan kan kita tahu ke Menteri ATRBN Pak Nusron bahwa tidak sesuai dengan RT RW, ya tidak punya RDTR. Di hutan lindungnya pun bermasalah karena belum ada status konversinya, tidak ada APL-nya. Tetapi itu sudah diuruk loh Pak. Warga, kayak contoh di Cibaliung sana di hutan lindung, gitu kan, tebang pohon pidana Pak, di penjara. Tangkap langsung. Ini berani nguruk loh. Dibiarkan saja. Artinya apa? Begini loh. Ketika secara regulasi ini melanggar, harusnya kan minimal di stop dulu lah proyeknya. Ini kan terus berjalan proyeknya. Iya kan? Jangan sampai kemudian masyarakat akhirnya kan, waduh tadi itu negara tidak hadir nih, kan kayak begitu kan. Sudah tahu dia tidak sesuai dengan RT RW, maka hutan lindung juga belum ada status konversinya, tetapi sudah melakukan kegiatan, proses-proses perampasan tanah, intimidasi, itu bukan sesuatu yang hoak loh. Bukan yang hoak, bukan. Nyata. Itu nyata. Apa yang dikatakan oleh baik
public relation mereka ataupun juga Komdevnya atau staf hukumnya kayak gitu bahwa itu hoax. Enggak. Yang memang terjadi. Intimidasi terjadi, terus kemudian perampasan lahan, penyerobotan lahan terjadi. Kita punya kok data-datanya itu. Dan ini akan kita ajukan untuk gugatan gitu kan, pelaporan. Itu baru cerita hilir itu. Oke, kalau begitu Bang Holid, berarti kalau saya simpulkan untuk sementara, jadi yang terjadi sepertinya korporasi ini, korporasinya Aguan ini memperalat negara seperti gitu ya? Iya, mencaplok negara, mencaplok kedaulatan. Gitu, saya nggak suka itu. Sama aja mencaplok saya nggak mau dicaplok. Karena itu tanah kelahiran Kang Holid sama Kang Heri. Tumpah darah itu mah nggak boleh dicaplok oleh korporasi, gitu kan? Kalau ini tercaplok berarti udah nggak ada Indonesia. Indonesia itu kan tanah dan air. Airnya dikuasai, lautnya, tanah daratnya dikuasai. Lah Indonesianya mana? Saya nggak senang itu. Jadi Kang Holid akan menyatakan bahwa Kang Holid tidak akan pernah bisa menerima ya proyek strategis nasional ini. Saya ajak perang sampai mati. Saya siap itu, siap mati saya mau udah. Karena saking nggak senengnya, saya nggak sudi sayanya dipimpin, dikelola oleh mereka karena pasti saya ini miskin sampai kiamat. Saya jamin. Itu. Jadi Kang Holid yakini bahwa dengan status PSN PIK ini justru tidak mensejahterakan Kang Holid, pasti memiskinkan ya. Ya. Jadi ini mah bukan mungkin sifatnya ya. Pasti. Miskin itu ya, misalnya saya ini sebagai warga negara Indonesia petani nelayan, jika dikelola oleh korporasi, wajib miskinnya. Wajib sebutnya, bukan mungkin, wajib. Artinya mau tidak mau ya miskin, harus miskin. Sampai kiamat makanya. Dimiskinkan ya? Udah itu mau karena dicetak miskin, udah. Mau dilihat dari sudut pandang apa aja, ayo. Pasti miskin. Wong mereka mah untung rugi mikirnya. Nah kita dikelola oleh orang yang penyembah berhala, ya pastilah. Dan orang itu hanya mengejar keuntungan. Keuntungan sampai saya tinggal tulang doang anak cucu itu juga nanti digiling jadiin bedak, diolah mah dijual lagi. Kira-kira gitu Kang Heri? Ya betul seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya proyek ini justru membuat kesengsaraan ya, sama sekali tidak ada manfaatnya ya? Sama sekali tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa gitu kan? Karena proses pun juga hasil dari pat-pat gulipat, kong kaling kong saja kan kayak gitu kan. Ketika ini hasil bergen gitu, antara IKN dan kemudian ini status PSN gitu kan, ini butuh label doang sehingga aparatur negara, semua perangkat negara bisa digerakkan untuk mendukung ini. Nah makanya seperti Kang Holid tadi bilang, negara dicaplok, dioptasi, nah itu lewat perstempelan PSN ini, sehingga mereka sangat berani bisa menggerakkan aparatur negara, aparatur pemerintahan, aparatur dari mulai lurah sampai kemudian bahkan mungkin presiden, gitu kan. Aparatur hukumnya, penegak hukumnya dari misalnya tingkat kepolisian bisa jadi TNI-nya kan kayak gitu. Bisa jadi diperalat semua, gitu kan. Ya buktinya pelanggaran-pelanggaran tidak ada yang menindak, padahal itu sudah ke publik semuanya, gitu kan. Sudah jelas. Penyerobotan tanah juga jelas, itu melanggar hukum, gitu kan. Sungai-sungai sebagai akses publik dikuasai, padahal itu melanggar undang-undang sumber daya air. Pemagaran laut, terbitnya SHM di laut, ya kan? HGB di laut, itu kan pelanggaran. Kang Holid, bahwa ini kan Kang Holid tadi sama Kang Heri mengatakan ini semua pelanggaran dibiarkan dan tidak ada aparat yang berani bertindak terhadap korporasinya Aguan nih. Kita bicara dalam konteks pemagaran laut. Jadi sampai hari ini Kang Holid sama Kang Heri meyakini bahwa pemagaran yang laut yang terjadi di sana itu bukan dilakukan oleh warga lokal ya, tapi itu dilakukan oleh korporasi. Iya. Yakin udah. Yakin itu. Bukan swadaya. Kita juga kan kemarin pas di TV nasional itu kan Kang Holid yang kan dihadirkan yang memberikan pernyataan swadaya, ternyata kan mengelak juga. Artinya isu swadaya patah sudah. Ya kan? Nah, itu hanya orang-orang yang kemudian ingin mengaburkan siapa pelaku sebenarnya. Untuk apa pagar laut ini? Hanya orang-orang yang kemudian dibayar untuk mengaburkan. Harusnya penegak hukum tangkap tuh orang-orang itu. Ya kan? Walaupun kemudian di TV nasional itu dia bilang saya tidak berganggu, tapi itu hasil dari wawancara. Tangkap, tanya mana orangnya, ya kan? Yang kemudian kan bisa ketahuan. Kan kayak gitu kan. Harusnya tangkap tuh orang-orang itu karena
ini adalah upaya untuk mengaburkan hukum, mengaburkan upaya penyelidikan, ya kan, aparatur penegak hukum. Kan begitu, harusnya kan ditap. Nah ini diam-diam aja, cuma disegel tunggu 20 hari, kan kok sedemikian tidak berdaya gitu. Jadi berarti ini sudah jelas ya bahwa negara sedang diperalat oleh korporasi ya. Kang Holid, ada yang mau disampaikan? Ya, paling saya mau menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara Indonesia. Serahkan ke saya sebagai rakyat yang akan memimpin perlawanan ini. Terima kasih. Oke. Kang Heri ada? Kalau saya pikir gini, selain Pak Prabowo, ini juga hal yang penting. Satu, ini kan Pak Nusron Wahid, ya kan, dia menunggu usulan perubahan RT RW dari Pemda. Nah, saya memohon karena ini sudah zolim, ya kan, praktek-praktek di lapangannya penuh kejahatan, gitu kan. Pemda Tangerang, Provinsi Banten, jangan sampai mengeluarkan usulan perubahan RT RW. Nah, Pak Nusron Wahid juga jangan sampai mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan proyek ini, Tropical Coastline ini. Kan gitu. Berarti kesimpulannya Kang Holid dan Kang Heri berharap Pak Prabowo membatalkan proyek strategis nasional PIK 2 ini ya? Itu kesimpulannya harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Tidak ada jalan lain ya? Nggak ada jalan lain, batal.